Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Selamat hari Minggu teman-teman. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Seperti biasa di akhir pekan ini saya akan mencoba mereview bagaimana penampilan para pemain kita yang bermain abroad di luar negeri, terutama para pemain timnas kita yang bermain di Eropa ya. Kita mulai dari Jerman terlebih dahulu. Di lanjutan Bundesliga pekan ke-7, Borussia Mönchengladbach bertandang ke markas Union Berlin dan Kevin Dix tentu bermain di laga tersebut. Bermain selama 45 menit dengan skema 4 back dan Kevin Dix diposisikan sebagai back kiri ya. Dan Kevin Dix bermain sekitar 60 menit lalu di pertengahan babak kedua dia digantikan. Dan di laga tersebut sayang sekali Kevin Dix bersama klubnya Mönchengladbach lagi-lagi harus mengakui keunggulan tim lawan ya dengan skor 3-1. Tentu dengan rentetan raihan yang negatif ini, Kevin Dix dan Mönchengladbach saat ini berada di dasar klasmen hanya mengumpulkan 3 poin ya dari 7 pertandingan. 3 kali hasil imbang dan 4 kali kekalahan. Tentu ini adalah pekan atau hari-hari yang berat ya bagi Kevin Dix setelah di pekan lalu gagal membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Tentu saat ini bersama klubnya juga lagi-lagi gagal meraih kemenangan pertama di Bundesliga, dan ya semoga semangat terus bagi Kevin Dix dan bisa keluar dari lubang jarum bersama klubnya ini. Dan di pekan depan tentu tantangan Kevin Dix tidak berhenti di sini bersama Mönchengladbach. Di pekan depan Mönchengladbach akan menjamu tim pemuncak klasmen saat ini yaitu Bayern Munchen ya. Kita beralih ke Serie A, tentunya Bang J bersama Sassuolo. Di lanjutan Serie A, Sassuolo bertandang ke markasnya Lecce. Di laga tersebut, lagi-lagi Bang J tampil sebagai starter di lini pertahanan, bermain sebagai center back dengan skema 4 back. Biasanya Bang J ini selalu dipasangkan dengan Tarek Muharemovic ya. Ini duet center back Sassuolo yang sangat-sangat solid gitu. Tetapi di laga tersebut Muharemovic tidak dimainkan karena cedera pasca laga jeda internasional kemarin di kualifikasi Piala Dunia zona Eropa, dan Muharemovic ini digantikan oleh Filippo Romagna ya. Romagna sebagai tandemnya Bang J di laga semalam dan sangat luar biasa di lini pertahanan, sangat solid. Bahkan Bang J ini akurasi passingnya hampir 90% lebih ya. Lebih banyak dan lebih bagus dibandingkan para pemain lainnya, baik pemain Sassuolo maupun pemain lawan gitu. Jadi Bang J berhasil membantu Sassuolo clean sheet dengan hasil imbang tersebut. Sassuolo berhasil meraih 1 poin dan saat ini tetap berada di peringkat ke-8 dengan raihan 10 poin. Dan pekan depan tentu Sassuolo akan menjamu ya tim yang cukup bersejarah yaitu AS Roma. Ini menarik ya. Lalu kita bergeser ke Belanda. Di Eredivisie ada beberapa pemain kita semalam yang bermain, yaitu ada Emiliano Jonathans. Akhirnya dia dipasangkan sebagai starter ketika Utrecht menjamu tamunya Volendam ya. Dan Utrecht berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 3-1. Emiliano Jonathans bermain selama 45 menit dan di awal babak kedua dia digantikan, dan Emiliano Jonathans ini bermain sebagai winger kanan. Dan ya sosok lah permainannya dari Emiliano Jonathans ini. Ya tentu harapannya semoga kedepannya Emiliano Jonathans ini selalu diberikan kepercayaan oleh pelatihnya ya, yang biasanya selalu dimainkan di akhir babak kedua 20 menit atau 15 menit terakhir, tetapi kali ini dia dimainkan sebagai starter dan ya not bad lah gitu, cukup berkontribusi juga. Sementara itu Volendam, Maulo Zilstra hanya berada di bangku cadangan ya, belum 1 detik pun dimainkan di Eredivisie. Lalu dari klub lainnya juga ada Dean James ya bersama klubnya Go Ahead Eagles bertandang ke markasnya
PSV Eindhoven dan sayang sekali harus mengakui keunggulan PSV Eindhoven dengan skor 2-1. Dan Dean James bermain full selama 90 menit dan dia diposisikan seperti biasa sebagai back kiri, dan Dean James sangat luar biasa. Dia dari sisi pertahanan melakukan 7 kali clearance, dan juga dari sisi penyerangan pun dia cukup berkontribusi, tetapi sayang sekali belum bisa membantu timnya terhindar dari kekalahan. Lalu setelah dari Belanda kita bergeser ke Thailand ya, ke Asia, dimana di Thailand ada beberapa pemain kita yang bertanding, yaitu Asnawi Mangku Alam dan juga Pratama Arhan. Asnawi bersama Port FC berhasil memenangkan pertandingan menghadapi Nakhon Ratchasima, dan Asnawi bermain sebagai bek kiri ya. Penampilannya sangat luar biasa. Dari sisi pertahanan dia beberapa kali melakukan clearance, dan dari sisi penyerangan dia ada 1 kali melakukan create chance gitu. Dan tentu ini menjadi suatu nilai positif bagi Asnawi yang terus diberikan kesempatan, yang biasanya itu bersaing dengan Supanan Burerat di sebelah kanan, tetapi sekarang Asnawi justru digeser oleh pelatihnya ke sebelah kiri gitu. Jadi duet kiri kanan dari Port FC ini Supanan Burerat, tentu langganan timnas Thailand, dan Asnawi di sebelah kiri. Lalu Bangkok United menghadapi Muang Thong, di mana Pratama Arhan bermain juga sangat baik di laga tersebut, walaupun skor akhir imbang 0-0 ya, belum bisa memberikan kemenangan bagi tim, tetapi permainan dari Pratama Arhan sangat luar biasa ya. Dia dari sisi penyerangan benar-benar 4 kali melakukan create chance, tetapi sayang sekali rekan-rekannya tidak bisa mengkompensikan menjadi gol. Dan tentu ini juga dengan dipecatnya pelatih Patrick Kluivert, tentu ini kesempatan bagi Asnawi dan juga Arhan, yang memang di eranya Patrick Kluivert ini bisa dibilang Asnawi dan Arhan ini tersisihkan gitu. Ya, selain dari faktor pelatih dan juga faktor persaingan di posisinya Asnawi dan Arhan. Nah, tentu nanti dengan pelatih baru di timnas, kita tidak tahu siapa. Nah, ini juga menjadi kesempatan lagi bagi Asnawi dan juga Arhan untuk terus menampilkan permainan terbaiknya supaya mereka bisa kembali lagi ke timnas dan dipercaya kembali bermain di timnas senior. Karena kan kita tahu bahwa kemarin di pertandingan Irak kita deadlock, tentu tiba-tiba ingat gitu dengan ya lemparan ke dalam Arhan, ya terbukti walaupun lemparan ke dalam Arhan ini banyak dihujat oleh beberapa netizen dan juga beberapa pengamat. Katanya Arhan ini cuma bisa mengandalkan lempar lembing gitu ya, tetapi buktinya dia dengan lemparan Arhan ini cukup works juga ya. Ketika menghadapi Cina kita kalah saat itu 2-1, gol Tom Hae berawal dari lemparan Arhan. Ketika di round 2 menghadapi Vietnam, gol Egy, nah itu dari lemparan Arhan juga. Ketika di Piala Asia 23, golnya siapa, Komang Teguh, juga itu dari Arhan. Dan tentu ya plan seperti itu bisa dicoba sebetulnya ketika kita deadlock di 20 menit terakhir atau 15 menit terakhir, masukkan Arhan untuk bisa mencoba situasi atau strategi tersebut gitu. Jadi ya semoga Asnawi dan juga Arhan ini terus memberikan penampilan terbaiknya di klubnya supaya nanti mereka bisa kembali dipanggil ke timnas, dan tentu persaingan di posisi mereka ya saat ini sangat-sangat ketat gitu ya. Jadi itu beberapa penampilan dari pemain kita di tadi malam ya, dan tentu di malam nanti ada juga beberapa pemain yang bermain. Oh, sorry, lupa satu lagi. Marcelino Ferdinand ya. Marcelino Ferdinand akhirnya telah melakukan debutnya bersama klubnya saat ini, yaitu Trensin. AS Trensin tentu mantan klubnya Witan Sulaiman, walaupun saat ini statusnya Marcelino ini sebagai pemain pinjaman dari Oxford. Nah, tentu ini yang kita tunggu-tunggu. Akhirnya Marcelino Ferdinand melakukan debutnya saat AS Trensin ini menghadapi Schalke di lanjutan Liga Slovakia. Marcelino Ferdinand masuk di babak kedua, dan tentu ya not bad lah. Cukup lumayan juga penampilan dari Marcelino Ferdinand. Dia juga ada sekali
mendapatkan peluang, tetapi tendangannya masih melebar atau melambung ya, dan itu dia dimarahin tuh oleh rekannya. Tetapi itu tidak apa-apa, justru itu yang membuat nanti dia akan terus berkembang. Jadi harus ada beberapa pemain senior di Trenčín tersebut untuk terus memberitahu, membimbing Marcelino Ferdinand supaya kedepannya Marcelino ini bisa makin tampil cukup baik performanya. Dan ya terlihat juga di pertandingan tersebut tektokan 1-2 sentuhan antara Marcelino dan beberapa pemain Trenčín ini cukup baik, dan satu kali juga Marcelino membuat create chance, membuat satu kali umpan kunci, tetapi sayang sekali tuh rekannya tidak bisa memanfaatkan menjadi gol. Dan tentu dengan modal debutnya ini yang lumayan bagus, mudah-mudahan di pertandingan-pertandingan berikutnya bisa kembali dipercaya oleh pelatihnya AS Trenčín ini ya. Itu saja dari saya, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.